ASI itu harus dirangsang minimal itu 3 jam minimal. Jadi setiap 2 atau 3 jam sekali payudara sebisa mungkin di awal-awal kelahiran tuh dirangsang dok. Kebanyakan didiemin, jadi didiemin nggak dirangsang, makanya banyak yang delay dok keluar ASI-nya. Jadi nanti di situ tuh biasanya pitfallnya mereka merasa ASI-nya nggak keluar, bayi udah nangis ngerasa ASI nggak ada, akhirnya pakai susu formula aja deh gitu. Hai, halo, selamat berjumpa lagi semuanya. Masih bersama Dok Dans di sini. Jadi hari ini kita mengundang seorang tamu ya, yang sangat cantik. Mirip artis Korea siapa coba? Ayo tebak ya. Jadi kita mau bincang-bincang tentang sesuatu yang menarik bagi laki-laki, tapi penting bagi seorang ibu ya. Jadi tentang menyusui. Dan ini bersama narasumber kita yang sudah kondang kemana-mana ya. Nah mungkin silahkan dokter perkenalkan diri aja secara langsung dok. Oke, kita santai kan dok ya? Yoi. Oke, jadi perkenalkan teman-teman semua, saya dengan Dr. Margaret, saya adalah konsultan laktasi atau NDCLC dok. Iya. Gitu. Jadi profesinya memang dokter, tapi konsultan laktasi ya? Betul. Oke, nah boleh cerita nggak dok? Kok tertarik mendalami masalah laktasi gitu. Latar belakangnya gimana itu dok? Awalnya itu pertama kali karena saya kan punya anak, gitu dok. Kemudian saya belajar menyusui. Iya. Nah ketika waktu anak pertama tuh belum mengerti nih seperti apa, karena saya profesi dokter dari zaman kita sekolah dulu tuh biasanya di infoinnya dok. ASI ya, kalau nanti lebih baik ASI eksklusif. Betul, kan? betul. Nah, jadi di situ saya pernah waktu di kuliah kedokteran itu ikut kayak kuliah, ada kuliah tamu dari dokter Utami Rusli, spesialis anak. Nah, beliau tuh pakar laktasinya di Indonesia kan dok. Nah, di situ dikasih lihat video tuh dok. Proses menyusui, IMD, inisiasi menyusui dini, di mana bayi itu bisa breast crawling menuju ke payudara ibunya. Jadi berbekal itu saya punya takjub tuh ya jadi saya harus bisa juga nih nanti kalau punya anak. Nah, ketika saya punya anak, saya mau usahain supaya saya tuh bisa melakukan yang namanya si IMD itu. Nah, kebetulan saya dapat dokter spesialis anak yang juga konselor laktasi. Konsultan laktasi Dokter Syahna Rostikoalu. Oh, Dokter Syahna, iya betul. Kemudian di situ Dokter Syahna itu mendampingi saya dari IMD. Jadi sabar banget, Dokter Syahna sambil IMD sambil dia jelasin tentang proses menyusui. Betul. Nah, di situ selama proses IMD itu karena dapat banyak masukan, walaupun nggak semuanya saya ingat, tapi secara garis besar saya tahu selama habis lahiran itu saya harus rutin menyusui bayi, gitu. Jadi itu yang saya lakukan, dan selama di rumah sakit tiap harinya itu didampingi dari cara gendong bayinya, cara menyusuinya semuanya. Jadi artinya sebagai seorang ibu baru, bingung, pengen nih, kita pengen nyusuin tapi nggak ngerti. Padahal itu artinya itu kan menyusui ini kan semacam proses alamiah ya. Iya, betul. Mohon maaf nih, kita sebagai makhluk mamalia kan memang menyusui kan. Harusnya itu udah naluri, orang bilang naluri alamiah, naluri keibuan. Betul. Tapi ternyata kita harus tahu yang benar gitu dok ya. Nah jadi berangkat dari itu dokter kayaknya wow ini amazing gitu ya dok ya. Betul. Jadi dokter mau memperdalam itu gitu. Nah kebetulan dok, waktu itu di zaman saya lahiran anak pertama itu tuh promosi tentang menyusui itu belum segencar sekarang. Informasi itu masih minim. Yang saya tahu tuh cuma ASI itu bagus, ASI itu baik. Saya nggak tahu bagaimana cara proses menyusui yang baik itu seperti apa. Yang saya tahu pokoknya, wah kalau ibu-ibu zaman dulu di kampung-kampung aja bisa menyusui itu berhasil, kenapa saya nggak bisa? Nah di sini kan posisi saya ini sebagai ibu muda modern, tinggal di perkotaan gitu kan dok ya. Jadi saya pikir, kalau mereka bisa, saya juga harus bisa. Nah,
ketika udah mulai pulang di rumah, ngalamin semua tuh dok, puting, lecet, sampai jejeritan, mastitis, payudara bengkak. Jadi saya mengalami hal-hal yang memang ternyata problem-problem dari menyusui. Tidak semudah itu ya? Ternyata nggak semudah itu dok, saya sampai jejeritan. Kita pengennya menyusui, tapi ternyata akibat menyusui itu puting bisa lecet, perih. Betul, belum baby blues dok. Baby blues tuh juga kena. Jadi tuh sempet kayak apa nggak usah menyusui aja ya, kok sampai semenderita ini. Gitu. Iya benar, saya juga baru tahu ini. Oke, jadi tidak sealamiah biasa ya. Betul. Oke, nah jadi gini dok. Jadi kapan sih menurut dokter tuh sebaiknya proses pengenalan bagaimana cara menyusui itu dimulai ketika seorang ibu sudah hamil gitu ya. Kapan itu sebaiknya kita mulai, dok? Pertanyaan bagus dokter. Ini yang mungkin juga para tenaga kesehatan, teman-teman sejawat kita tuh banyak yang belum tahu juga dok. Jadi ternyata yang paling efektif itu sebenarnya itu sebelum ibu itu lahiran, itu udah ada edukasi atau diberikan informasi mengenai menyusui, proses laktasi itu seperti apa. Jadi masuk trimester 3 ya? Trimester 2 dok. Trimester 2 jadi sebenarnya ada 7 kontak laktasi dok. Iya, apa tuh? 2 kontak pertama itu tuh justru di kehamilan 28 minggu sama 36 minggu. Jadi sebelum lahiran tuh idealnya ada 2 kontak laktasi dulu, tapi seminimal mungkin minimal 1 kali. Nah, apa yang jadi sebentar dok, 2 kali sebelum melahirkan. Betul. Lalu pas IMD-nya dok. 5 kalinya lagi itu? Waktu setelah lahiran, pas lahiran melakukan IMD. Nah kemudian waktu selama di perawatan antara hari pertama atau sampai hari ketiga, kemudian bayi usia 7 hari atau 14 hari. Bayi usia 1 bulan, 3 bulan, sama 6 bulan. Idealnya gitu dok. Jadi untuk mengikuti semua ya. Betul. Jadi untuk supaya dia bisa berhasil nih, minimal tuh ada 7 kontak laktasi. Nah, jadi menyusui itu sebaiknya sampai umur berapa sih dok? Nah, kalau ini pesan dari WHO nih ya teman-teman. Jadi WHO itu berpesan kepada para tenaga kesehatan, tolong sampaikan ke ibu-ibu menyusui, ibu-ibu hamil, ibu menyusui dan orang tua. Jadi menyusui ASI eksklusif itu 6 bulan dok. ASI eksklusif itu artinya ASI saja? ASI saja. Jadi kalau dari awal sudah masuk susu formula, itu berarti bukan ASI eksklusif dok. Itu udah dihitung gagal ASI eksklusif. Betul. Jadi ASI eksklusif hanya memberikan ASI selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Tapi yang nggak dihitung tuh misalnya obat-obatan atau vitamin-vitamin. Gitu. Tapi kalau sudah masuk cairan-cairan seperti susu formula atau cairan glukosa gitu, itu udah nggak dihitung sebagai ASI eksklusif. Nah, terus bisa diberikan lagi sampai kapan? Nah, kemudian masuk 6 bulan kan dia MPASI. Jadi makanan pendamping ASI. Nah, itu tetap dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Makanan pendamping ASI ini makanan ya? Bukan susu formula? Bukan dok, bukan susu formula. Jadi MPASI itu makanan pendamping ASI. Jadi ASI-nya lanjut. Jadi susunya tetap ASI. Betul. Bukan ASI plus susu formula ya. Jadi makanan ini bukan susu formula ya. Ini mesti diingat bener nih ya. Salah kaprah dok. Nah, kita bilang maksudnya jadi setelah 6 bulan saya boleh susu formula gitu. Ternyata bukan ya. Nah ini dok yang sekarang lagi jadi perdebatan dok. Kenapa Badan Gizi Nasional menyarankan pemakaian susu formula gitu dia. Itu Badan Gizi Nasionalnya dapat pelajaran dari dokter anak ya. Bingung dok, ahli gizi pada bingung semuanya. Yang bagian dokter spesialis anak juga pada bingung. Artinya ini kebijakan politis tapi tidak didasari oleh masalah yang ilmiahnya ya. Betul dok. Oke lah, ya udah itu masalah dia lah ya. Tapi yang penting kita harus meluruskan ya bahwa setelah 6 bulan lanjut terus. Itu makanan pendamping ASI. Plus ASI-nya lanjut. Artinya ASI tetap susunya tetap ASI, bukan susu formula, tapi mulai ada makanan pendamping. Betul. Bukan susu formula juga. Nah itu jadi sampai umur. Itu makanan solid dok, benar-benar kayak makanan yang menu lengkap gitu ya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak gitu, ada Nah, itu sampai umur berapa, dok? MPASI itu dihitung sampai usia 2 tahun. 2 tahun. Nah, tapi menyusuinya WHO tuh bilang, dok, 2 tahun itu sebenarnya minimum atau lebih, atau lebihnya ini dia nggak kasih batasan sampai berapa lama maksimalnya. Jadi itu terserah ibu sama bayinya. Nah, padahal air susunya itu diproduksi sampai kapan?
selama masih dikeluarkan, dia kan supply Secara demand. hormonal. Iya. Secara Jadi hormonalnya kalau dikeluarinnya masih. berapa, dia akan produksinya berapa. Tapi Oh, memang gitu. karena kebutuhan bayi itu makin lama untuk ASINya kan makin sedikit, Iya, makin iya, sedikit, iya. bayinya lebih aktif, dia lebih banyak makan solidnya, nanti produksi ibunya akan berkurang. Oh, oke. Jadi paling tidak minimal pemberian ASI itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya, Dok ya. Dan itu hak bayi loh untuk mendapatkan. Jadi bukan pilihan. Bapak pun nggak boleh ikut ganggu Nggak ya. boleh. Nggak boleh ganggu Bapak. Negara pun nggak boleh ganggu. Siapapun, bapaknya, neneknya, Iya, iya. gitu. Itu tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Iya, kalau enggak, kalau apalagi ada yang bilang kan, ini bayi saya nggak mau netek gara-gara sudah bau rokok gitu. Waktu bapaknya gangguin tuh berarti itu. Oke, nah jadi tadi Dok ya, kita harus bertemu dokter laktasi itu paling tidak di 7 waktu ya. Iya. Nah, pada saat hamil, sebelum kita mulai menyusui, itu hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan, Dok? Biasanya itu kita konselingnya kalau yang pertemuan pertama tuh manfaat menyusui, terus proses fisiologisnya tuh seperti apa, ASI diproduksi. Ya jadi diberikan pengetahuan mengenai bagaimana seorang ibu itu nanti akan menghasilkan ASI. Nah itu biasa di pertemuan pertama tuh Dok, di 28 minggu itu. Jadi di situ dia tertarik kan, oh ada ilmunya nih ternyata ASI itu banyak manfaatnya. Bukan gitu cuma proses menyusui saja gitu ya. Bukan. Jadi tuh memang ASI tuh ternyata bukan cuma pemberian nutrisi. Kan orang taunya ASI nutrisi, tapi yang mau kita kasih tahu adalah sebagai konselor dan konsultan laktasi. ASI itu lebih dari sekedar nutrisi. Nah, di situ akan terbentuk bonding antara ibu dan bayi dengan kegiatan menyusu langsung di payudaranya. Kemudian transfer mikrobiom Dok. Ini yang sekarang tren. Betul. Dan itu memang sangat-sangat baik ya. Kan sekarang nih banyak produk-produk probiotik dan lain-lain ya yang dimarketingin untuk bayi nih. Padahal sudah ada di kalau ibunya ASI-nya ya. Betul. Dan lebih baik mendingan ibunya yang minum, bisa ke transfer lewat ASI gitu. Dan tidak kurang. Jadi ngapain cari yang lain ya? Sebenarnya kalau bayi itu menyusu langsung di payudara itu sebenarnya nggak butuh, kecuali memang ada indikasi medis dari dokter spesialis anak. Pernah nggak dokter ketemu nih pas mereka konseling waktu sebelum menyusui ya? Karena mohon maaf nih ada masalah kelainan anatomisnya yang boleh kita puting susunya yang masuk ke dalam tuh retraktif papil kan, sama mohon maaf nih Dok, payudara saya ukurannya kecil nih, saya nggak pede nyusuin. Nah itu tuh gimana Dok? Ketemu nggak? Jadi memang tujuan dari konseling laktasi terutama yang sebelum lahiran itu, jadi kita membahas. Jadi ibunya tuh punya keraguan apa saja, keluhan apa saja. Itu mitos-mitosnya, fakta-faktanya itu kita sampaikan. Jadi misalnya yang tadi kayak dokter bilang, oh putingnya mendelep nih, retracted gitu kan Dok. Nah itu bisa menyusui Dok, karena bayi itu bukan nyusu di puting, nyusunya harus di areola. Jadi mau bentuk puting ibunya seperti apapun, mau payudara kecil, mau payudara besar, mau putingnya besar, yang mau putingnya kecil masuk, atau dia misalnya datar gitu ya Dok bentuknya, dia bisa menyusui karena ada teknik-teknik untuk menyusui itu. Nah jadi buat para ibu atau calon ibu nih ya, justru pentingnya kita konseling laktasi itu ya untuk mencari apa keraguan-raguannya ibu ya kan. Karena kan Dok selama ini kan kalau ilmu menyusui itu kayak turun-temurun gitu Dok. Udah tetein aja, gendongin lah apa gitu ya, tapi nggak ngerti. Kayak banyak yang kayak dibilang, oh kalau nanti keluar ASI pertama tuh ASI basi ya dibuang dulu. Nah itu jadi banyak mitos-mitos yang beredar karena di masyarakat kita kan memang budaya itu yang dari zaman dulu tuh ngurusin ibu-ibu hamil tuh kan memang keluarganya. Bukan secara ini ya. Jadi apa yang dianggap mereka benar belum tentu benar. Nah tadi menarik nih, dokter bilang kan ada apa ASI basi ya. Itu apa sih sebetulnya? Bukan liquid. Justru malah itu cairan paling mahal ya. Iya, itu yang paling mahal dan itu yang sebisa mungkin yang kesentuh di usus bayi pertama kali Dok. Karena di situ tuh memang kalau kolostrum itu dia walaupun sedikit tapi nilai kalorinya tinggi, sama dia banyak mengandung kayak antibody. Jadi itu ASI yang pertama kali keluar. Justru itu yang harus diminum oleh bayi ya. Betul. Bukan dibuang ya. Bukan dibuang, sayang banget. Justru itu yang sangat-sangat berharga untuk proteksi si bayinya dari misalnya virus atau bakteri-bakteri yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, ingat tuh ya para calon ibu dan para ibu sekalian. Jadi ASI yang pertama kali keluar itu justru yang paling berharga ya. Itu wajib tuh ditetein. Dan itu cuma 3 hari loh Dok, 3-4 hari doang keluarnya.
baru dia nanti berubah, karena ASI itu dinamis, dia berubah-berubah dok. Berubah itu artinya berubah warna Komposisinya atau berubah, isinya warnanya berubah, kandungan. ya, menyesuaikan Oke. dengan kebutuhan bayinya di saat itu. Jadi jadi beda kan dok, kalau susu formula itu dia begitu ya begitu aja komposisinya. Kalau ASI dia dinamis, dia berubah-berubah, dia cairan hidup gitu, mengikuti kebutuhan si bayi apa saat itu. Jadi nanti dia usia bayinya 3 bulan dia berubah, komposisinya bayinya 6 bulan, 1 tahun tuh berbeda-beda. Kalau susu formula kan kita harus sesuaikan sama umurnya. Ya, nah. Jadi setelah kolostrumnya keluar nih, jadi ketika dia melahirkan ya, seorang ibu ketika mulai lahir, itu ASI langsung keluar? Enggak dok. Enggak, ada yang udah langsung keluar, biasanya kalau udah punya anak kedua, anak kedua, tapi anak pertama lah? Ya, kalau anak pertama itu biasanya kita bilangnya laktogenesis 2 ya. Jadi ada laktogenesis 1 tuh produksi ASI. Sebenarnya 16 minggu kehamilan tuh udah diproduksi. Cuma dia ketahan hormon hamil, hormon progesteron dia belum bisa keluar. Tapi biasanya ibu-ibu lagi hamil tuh berasa payudaranya makin kenceng, makin besar gitu ya. Kesentuh kok kayaknya ngilu, nyeri gitu. Orang bilang itu tanda-tanda kehamilan, padahal itu memang bagian dari proses. Betul, proses laktogenesis 1 tuh dok. Dia masuk di trimester kedua kedua gitu. Nah kemudian nanti masuk waktu bayinya keluar, plasenta udah keluar, baru hormon progesteron kan turun. Dia mulai digantiin sama si hormon oksitosin dong. Gitu. Prolaktinnya mau udah jalan, prolaktinnya udah ada dari 16 minggu kehamilan. Nah si oksitosinnya makin lama makin tinggi, dia itu untuk injeksi otot polos di saluran ASI. Nah barulah nanti keluarnya perlahan-lahan. Nah proses IMD itu dok, itu untuk membuat si hormon oksitosinnya tuh cepet naiknya surge-nya. Jadi wajib tuh disusuin 1 jam pertama setelah kelahiran. Oke, jadi begitu lahir, ini bayi pertama ya anggap ya. ASI itu belum tentu keluar. Belum. Tapi dibantu oleh proses IMD, inisiasi menyusui dini. Menyusu dini itu lewat hisapan bayi. Ya, yang harus dilakukan 1 jam. 1 jam. Minimal 1 jam setelah kelahiran. Minimal ya. Minimal tuh artinya setengah jam, boleh? Enggak, minimalnya tuh 1 jam idealnya. Paling cepat. Ya, paling cepat 1 jam. Paling cepat kalau kondisi ibu dan bayi sudah baik ya. Jadi kalau bayinya stabil, ibunya stabil, maka dalam 1 jam harus sudah mulai dirangsang oleh isapan bayi. Betul, karena kenapa minimal 1 jam dok? Karena itu ada di breast crawling yang saya belajar itu dok, yang saya ngeliatin videonya dokter Utami itu ada tahapannya. Bayi itu nggak langsung nyusu, jadi dia itu akan melakukan gerakan-gerakan gitu. Dia akan nyiumin bau air ketuban di tangannya. Makanya bayi habis lahir tuh nggak boleh langsung dikeringin, nggak boleh dimandiin dok. Jadi bagian tangannya ini nggak boleh dikeringin. Dia akan nyium bau air ketubannya. Nanti dia akan samain baunya tuh kayak bau di areola mamanya. Gitu. Nanti dia akan ada gerakan, ada gerakan menuju ke situ, dan biasanya areola ibu-ibu yang lagi hamil atau melahirkan itu warnanya jadi lebih gelap. Iya, betul. Nah, itu tujuannya karena bayi bisa ngeliatnya yang kontras gitu kan, Dok. Nanti dia akan bisa jalan, dia bisa ngerangkak. Jadi kayak bayi mamalia gitu loh, Dok. Iya, benar-benar. Iya, makanya kan alamiah ya proses alamiah. Iya, itu mamalia kan, kita sebenarnya mamalia kan ada kelenjar susunya, Dok. Nah, jadi itu nanti bayinya itu dia akan bergerak mencari sendiri gitu. Jadi nanti ketika dia bergerak itu dia sambil jilat-jilat kulit mamanya, di situ masuk tuh kuman-kuman baik ke usus. Nah itu yang kolonisasi pertama yang baik itu tuh dari situ dok. Makanya kalau kita lahiran normal sama sesar itu beda kolonisasi mikrobiotanya gitu. Jadi bayi itu akan nyampe ke payudara mamanya mulai menghisap itu biasanya masuk menit ke 30 apa 45 menit dok. Makanya that's why wajib minimal 1 jam. Itu banyak yang salah kaprah juga dok. Jadi rata-rata cuma ditempelin sebentar, padahal sebenarnya masih bisa dilakukan minimal 1 jam, nggak lama, cuma 15 menit atau 20 menit, bayinya langsung diangkat lagi, gitu. Jadi sebenarnya harusnya dibiarin dulu aja. Biarkan bayinya bermain sama ibunya dulu gitu ya. Betul, jadi biarin dulu, walaupun dia belum mau nyusu, nggak apa-apa, ditunggu. Gitu dok, karena nanti perangsangannya itu, dia mulai mau menghisap itu di menit-menit 30 menit ke atas. Jadi inisiasi menyusu dini itu belum tentu bayinya mau menyusu ya? Belum tentu. Jadi pokoknya sekedar bermain aja sama ibunya. Kita tempelin ada skin to skin kontaknya. Skin to skinnya yang penting. Terus kalau dia belum mau menyusu ya jangan dipaksa. Ya, kita nggak paksa kecuali misalnya udah di 35 menit ke atas, kondisi bayi masih stabil, ibu masih stabil, ya kita boleh bantu arahkan gitu ke arah payudara. Jadi nanti
ya dia jilat-jilat aja itu juga ngerangsang hormon oksitosin mamanya. Kedua, bukan cuma ngerangsang ASI aja dok, jadi bayi pun lebih stabil. Jadi dari gula darahnya, kemudian detak jantungnya, nafasnya, bayinya lebih nggak panik gitu. Menarik ini ya dok ya. Dulu saya nggak dapet tuh pelajarannya kayak gini. Nah, bener dok, di Atma Jaya harusnya dimasukin dok. Iya, dulu nggak dapet nih pelajaran kayak gini nih ya. Oke, nah jadi setelah inisiasi menyusui dini ya dok ya, selanjutnya kapan sih proses menyusuinya lagi gitu? Nah, jadi biasanya dok, bayi itu alertnya 1 jam pertama. Dia tuh aktif alert namanya dok. Nah, di situ tuh bayinya tuh dia bangun gitu ya dok ya. Dia reseptif banget lah dengan informasi apapun yang masuk. Dan makanya selama IMD itu kalau bisa dibacain doa-doa yang bagus-bagus, ucapan yang bagus-bagus itu diucapinnya di situ. Biasanya kalau agama Muslim dibacain doa tuh ya. Jadi pokoknya 1 jam tuh segala hal yang baik yang lakukan lah. Lagi bagus banget gitu di situ. Nah kemudian habis itu waktunya si Dede tuh tidur dok. Nah itu biasanya kan dibawa ke kamar bayi untuk diobservasi. Dia bisa tidur 6-8 jam. Nah mamanya biasanya kan istirahat dok di kamar. Gitu. Nah, tetapi selama bayi masih diobservasi, mamanya itu sebisa mungkin itu aktif nyusuin. Jadi nggak boleh terlalu lama juga. ASI itu harus dirangsang minimal itu 3 jam minimal. Jadi setiap 2 atau 3 jam sekali payudara sebisa mungkin di awal-awal kelahiran tuh dirangsang dok. Kebanyakan didiemin. Iya, sama-sama capek. Abis melahirkan capek nih. Betul dok. Jadi didiemin, nggak dirangsang. Makanya banyak yang delay dok keluar ASI-nya. Gitu. Dibilangnya delayed onset of lactogenesis karena nggak dirangsang. Jadi nanti di situ tuh biasanya pitfallnya mereka merasa ASI-nya nggak keluar, bayi udah nangis, merasa ASI nggak ada, akhirnya pakai susu formula aja deh gitu. Jadi aslinya padahal produksi ASI itu sudah ada, ya kan? Cuma karena kurang rangsangan untuk keluarnya aja itu ya. Jadi setelah IMD 3 jam harus sudah kembali dirangsang dengan bayi gitu ya. Jadi kalau bayi masih butuh observasi nih misalnya dok, kan pertama ibu bisa datang ke kamar bayi untuk nyusuin langsung. Atau kalau memang belum memungkinkan nih dok, ibunya juga bisa merangsang sendiri di dalam kamar perawatan. Dengan cara? Pernah pakai tangan dok. Gitu. Cuma zaman sekarang kan udah banyak macam-macam alat pumping. Nah kebanyakan ibu-ibu langsung pakai alat pumping dengan harapan tuh ASI langsung deres keluar pakai alat pumpingan, pakai pressure yang paling tinggi, dia rasa harus langsung bisa keluar. Padahal yang dihasilkan kolostrum tuh kental, nggak akan lengket itu susah kalau dikeluarinnya pakai alat pumpingan. Jadi dia harusnya pernah pakai tangan dok. Itu belajarnya waktu konseling menyusui di awal. Ini menyusui jadi ribet ya dok ya? Ribet ya dok sebenarnya. Jadi bukan segampang yang kita orang bilang alamiah, tapi ternyata ada agak ribet gitu ya. Tapi benar ya. Jadi pemakaian pumping pun nanti bermasalah gitu ya. Tapi butuh tapi bermasalah ya. Nanti kita lanjutkan deh tentang pumping. Tapi yang penting ini sekarang begitu dia menyusui, jadi setelah inisiasi menyusui dini, dirangsang pun belum tentu itu ASI keluar ya. Karena kan kolostrumnya kental ya. Jadi butuh beberapa kali rangsangan, betul ya? Beberapa kali rangsangan. Jadi karena kalau disusui ternyata ASI nggak langsung keluar, ibu-ibu jangan panik. Masih normal. Normal itu. Jadi jangan panik ya, itu normal ya. Tapi tetap percaya diri dirangsang lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah keluar sebaiknya berapa jam sekali kita menyusui, dok? Jadi nggak usah tunggu keluar atau enggaknya, dok. Kalau sebisa mungkin, sesering mungkin bisa nyusuin bayi, kan kita on demand. Jadi bayi minta, bayi udah mulai ngerasa lapar, kita susuin. Jadi nggak usah, aduh nggak keluar nih, atau gimana baru nanti udah tunggu keluar baru mau disusuin. Nggak, justru bayi itu kita rangsang aja. Kadang-kadang kita pencet nggak keluar, tapi ternyata babynya nyusu, pelekatannya bagus, sudah keluar, dok. Kitanya yang salah teknik. Gitu. Nah itu terlihat dari tanda objektif. Biasanya dari pipis pupuknya bayi dok. Kalau nanti di rumah sakit kan biasanya di kamar bayi udah punya catatan. Bayinya udah kencing berapa kali, bayinya udah pupuk berapa kali. Itu ada target-targetnya. Nah kadang-kadang ibu-ibu bilang, aduh ASI saya belum keluar, tapi ternyata pas dicek hari pertama aja bayinya udah kencing 2 kali. Gitu. Berarti kalau makin banyak kencing itu menandakan bahwa si bayi pun sebetulnya udah dapat asupan gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat tanda cukup ASI itu kadang nggak harus pakai tanda objektif. Nah pertama itu lihat dari
status hidrasinya tuh pipis sama pupupnya. Kedua, kenaikan berat badannya dok. Gitu. Biasanya kalau bayi baru lahir sih wajar dok, biasanya turun. Memang 2 minggu pertama kan katanya turun ya kan? Ya, biasanya yang penting tidak lebih dari 10% berat lahirnya si bayi gitu. Jadi, nah biasa ibu-ibu ketakutan soal itu tuh, karena kok berat badan bayinya hari per hari ditimbang mulai turun gitu. Padahal itu sebenarnya normal. Jadi masalah nomor 1 adalah tidak percaya diri. Tidak percaya diri, kurang edukasi juga dok. Oke, jadi supaya ibu-ibu tidak mengalami tidak percaya diri, maka itulah pentingnya konsultasi dulu gitu ya, supaya betul-betul ibu tahu apa masalahnya. Nah, sekarang gini dok, jadi ibu-ibu kan selain tidak masalah tidak percaya diri, dia juga punya masalah nih. Saya kalau nyusuin tadi kan seperti dokter bilang, yang dokter alami sendiri juga kan, putingnya lecet lah, perih lah. Nah itu tuh kenapa bisa gitu dok? Oke, nah jadi sebenarnya menyusui ini tuh kompleks dok. Jadi nggak bisa cuma niatan dari ibu pure gitu. Jadi harus ada support system yang mendukung. Ini yang kadang mungkin agak sulit ya. Ini yang membedakan mungkin si ibu A dapat informasi yang sama dengan ibu B, tapi ibu A bisa berhasil karena support sistemnya mendukung. Support sistemnya punya pengetahuan yang cukup untuk mendukung si ibu menyusui. Tapi support yang ibu B, dia niat menyusui, dia udah punya informasinya, tapi support sistemnya itu nggak ada gitu dok. Nah jadi ketika menyusui itu biasanya akan mengalami ada problem-problem masalah-masalah dok. Nah kalau biasanya lecet-lecet puting itu karena posisi dan pelekatan menyusuinya itu kurang pas gitu. Atau yang tadi dok, misalnya salah pakai alat pumping, dia pakainya terlalu tinggi pressure-nya, akhirnya dia retak putingnya, jadi lecet di situ, atau corongnya ukurannya nggak sesuai. Nah support system itu nomor 1 itu sebenarnya tenaga kesehatan dok. Makanya di 10 langkah keberhasilan menyusui yang dicanangkan oleh WHO itu sekitar hampir setengah lebihnya itu tuh diberatkan ke tenaga kesehatan. Karena kita pendampingnya ya. Betul, yang di awal-awal yang mereka percaya itu tenaga kesehatan dok di awal. Jadi kalau tenaga kesehatannya tuh nggak punya pengetahuan yang cukup untuk mengedukasi, untuk memberikan informasi, nah itu sulit dok gitu. Nah kedua, suami sama keluarganya dok. Suaminya waktu konseling laktasi ikut nggak nih? Gitu, ikut. Ini masalah lu deh, gue nggak usah ikut. Padahal harus sebaiknya mendampingi. Karena di perjalanan menyusui itu akan ngalamin yang tadi dok, lecet itu tuh hampir 98% ibu tuh menyusui, walaupun kayak saya waktu itu anak pertama udah pernah nyusuin, anak kedua udah belajar konselor laktasi, tetap akan ngalamin. Tapi tinggi tapi karena tahu cara mengatasinya bagaimana, oh ini wajar mungkin posisi pelekatannya, jadi kita tahu nih caranya bagaimana gitu ngatasinnya, dan didukung juga sama. Jadi jangan sampai begitu si ibunya bilang aduh lecet, perih, suaminya bilang ya udah stop aja. Banyak dok yang kayak gitu dok. Jadi memang karena masih baru belajar gitu ya, ibu itu kan kadang baby blue sampai nangis di rumah gitu. Udah mulai yang aduh udahlah nggak mau nyusuin lah. Pokoknya kalau baby blues tuh bisa mentalnya drop banget gitu dok. Jadi suami kadang-kadang iba, jadi dia bilang udah nggak usah deh, udah kasih aja deh susu formula gitu. Itu makanya sekarang ibu-ibu zaman sekarang bilang yang penting waras. Jadi udahlah pakai susu formula aja, yang penting gue waras. Gitu dok. Ditambah informasi dari media-media sosial tuh banyak banget berseliweran. Gitu. Kalau saya sih dulu ya, waktu saya sekolah kedokteran itu, dokter anak saya cuma bilang, ini anak manusia, bukan anak sapi. Jadi lu harus kasih susunya susu manusia, bukan susu sapi. Ya cuma sebatas slogan itu gitu ya. Cuma kan kita nggak pernah tahu manfaatnya, caranya gitu kan ya. Jadi ternyata di balik itu benar ya, bahwa anak manusia ya susunya manusia dok ya. Betul. Cuma problemnya banyak. Ya kan? Nah itu sampai banyak kejadian juga, ada yang infeksi itu gimana dok? Pasien-pasien dokter ya? Itu kan banyak tuh ya. Iya. Jadi sampai infeksi itu karena ada lecet, kemudian ada pengosongan ASI itu yang nggak tuntas gitu dok. Jadi dia ketahan di dalam, jadi ada sumbatan ASI terlalu lama, akhirnya jadi peradangan, dan akhirnya infeksi mungkin masuk dari puting lecetnya. Nah itu jadi lebih rentan kena abses dok, yang kena nanah, yang suka dokter lakukan proses pembedahan. Mau nggak mau terpaksa kita bedah ya kan. Nah tapi berarti tadi kan dokter bilang menyusui itu on demand ya. Nah, idealnya berapa jam ada nggak dok?
Nggak on the clock gitu dok. Jadi yang dibilang per 2-3 jam bayi disusuinnya per 2 atau 3 jam. Jadi diliatin jamnya jam 10, habis itu ntar jam 12 atau jam 1 gitu enggak. Jadi bayinya minta kita kasih. Nah kisarannya frekuensi 10 sampai 12 kali dalam 24 jam itu bayi newborn. Iya, iya. Tapi kan ada juga nih pasien saya nih yang ibu-ibu, dia bilang kalau saya terlambat menyusui, payudara saya terasa udah kencang. Ya. Nah, itu juga udah sinyal. Harus, Udah dok. Itu banyak kan makanya yang kena mastitis atau kena abses itu dia menyusuinya nggak on demand di payudara, dia lebih ke arah pumping, antara di mix atau dia full pumping dan dia kelupaan. Iya betul sih betul. Jadi ada penelitiannya dok, memang dengan penggunaan alat-alat pumping itu lebih tinggi daripada yang nyusuin langsung. Breastfeeding on demand, karena kalau on demand dok itu benar-benar anak tuh bisa sejam sekali, 2 jam sekali, jadi payudara tuh kondisinya nyaman terus. Dan satu payudara berapa menit dok? Nyusuinnya sekitar 10 sampai 30 menit dok, biasanya satu payudara. Biasanya kalau di atas 30 menit anaknya cuma ngempeng, jadi kita boleh lepas. Pindahin. Ya, tapi kita harus tunggu anak itu selesai menyusu dok. Jadi nggak boleh cuma 5 menit terus dipindahin, itu nggak disarankan dok. Oke. Jadi sekitar 10 sampai 15 menit bayinya udah kenyang, dia mau lepas, kita tawarin dulu di sebelahnya lagi. Kalau bayinya mau lanjut, kalau misalnya udah nggak mau ya udah kita baru dilepas. Baru kita selesaikan gitu. Nah, kan ada juga nih dok yang bilang bahwa kalau saya menyusui, saya takut produksi ASI-nya banyak. Karena kan ada yang bisa sampai jadi apa? Jadi hiperlaktasi yang menjadi dia bisa membagi. Itu tuh bener dok? Ada dok, ada kayak gitu. Nah, jadi tuh waktu kita habis lahiran itu 9 hari awal itu dok, itu memang kita produksi, mau dikeluarin nggak dikeluarin tuh dia produksi terus. Jadi dia driven by hormon, menyusui. Nah, setelah hari ke-9 baru masuk supply by demand itu. Jadi berapa yang mamanya keluarin itu yang dihasilkan produksi ASI-nya. Nah, kebanyakan karena ibu-ibu sekarang mungkin ngelihatnya banyak stok-stok yang di kulkas disimpan. Mereka terobsesi. Jadi habis nyusu pumping. Jadi perangsangan di awal-awalnya terlalu banyak. Jadi kita sendiri yang memacunya gitu ya dok ya. Betul. Tapi itu bagus nggak sih sebetulnya dok? Ya enggak dong dok, nggak enak. Yang paling enak kan produksi kita menyesuaikan dengan kebutuhan bayinya. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang ada kelainan hormon, hiperprolaktinemia dan lain-lain gitu ya dok. Itu memang produksinya mau dimana memang dari sananya ya. Iya gitu. Tapi kebanyakan karena rangsangan mekanis itu dok yang dia terlalu over. Nah gini dok, kan banyak juga mama-mama yang sekarang bekerja kan. Wah, hampir semua ya dok. Nah jadi begitu, kan cuti cuma 2 bulan nih, 3 bulan. Sekarang begitu dia masuk kerja, dia bilang gimana cara saya harus menyusui? Kan ASI saya harus simpan di kulkas atau saya pumping. Lah padahal kan tadi dokter bilang jangan terlalu dirangsang, nggak boleh pumping. Nah jadi solusinya gimana dok? Nah itu tuh, ini kita bahasnya secara umum ya dok. Secara umum tuh sebenarnya dia simple banget dok. Cuma tetap kalau konseling itu one on one kan dok, tergantung kasusnya. Menyesuaikan Ini kalau secara umumnya itu dok, rekomendasi dari para konselor-konselor nih. Jadi di bulan-bulan pertama, 1 bulan pertama tuh nggak usah fokus-fokus untuk stok-stok ASI. Nggak perlu dulu. Nikmati aja lah. Ya, fokusnya direct breastfeeding-nya. Alat pumping boleh dipakai sesekali, mungkin habis bayi nyusu masih rasanya kencang, kan kadang-kadang bayi menyusunya tuh cuma sedikit, ntar banyak, kadang-kadang suka-suka bayinya. Mungkin ketika bayinya lagi menyusunya sedikit, mamanya masih kencang nih payudaranya, dia boleh bantu kosongkan dengan alat pumping gitu. Tapi bukan berarti nyusuin pumping. Nah, nanti mulai stoknya itu 1 bulan sebelum bekerja, dok. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai punya berkulkas-kulkas untuk bisa mencukupi. Jadi apa yang mamanya tuh paling stok untuk 3 hari mamanya bekerja lah, mulai bekerja di kantor. Nah, selebihnya apa yang mamanya pumping di kantor, itu yang akan diminum bayi keesokan harinya, dok. Selama ibunya bertemu dengan bayi, direct breastfeeding, nyusu langsung di payudara. Gitu. Jadi kalau bertemu berikan direct. Tapi kalau di luar waktu itu silahkan dipumping. Betul. Tapi segera diberikan. Ya, diberikan untuk keesokan harinya. Biasanya di kantor mamanya akan masukin di kulkas atau di cooler bag gitu dok. Nah itu yang biasanya buat besok bayinya. Nah, stok menyusunya. Gitu. Kan ada juga yang bilang dok, saya nggak mau menyusui karena saya takut payudara saya jadi kendor. Itu benar nggak sih dok? Nah itu juga mitos dok sebenarnya. Jadi
Memang namanya kalau udah hamil dok, kan udah ada proses laktogenesis. Betul, jadi payudaranya jadi membesar. Iya, sebenarnya di situ tuh juga udah memproduksi ASI. Nah, memang kan tergantung ya dok, kalau kulit itu kendur atau enggaknya kan tergantung elastisitas. Ya kulitnya bagaimana, dia merokok atau enggak, dia minum alkohol atau enggak, lifestyle-nya, olahraganya gitu. Jadi ya memang ya begitu dok, mau menyusui nggak menyusui ya udah pasti kendor. Pasti kendor. ASI juga dok. Gitu. Jadi karena memang ketika hamil payudara membesar. Jadi menyusui atau tidak menyusui pasti kendor. Betul. Jadi kalau memang sudah pasti akan sama-sama kendor ya kenapa lu nggak mau menyusui gitu kan ya? Ya, jadi itu balik lagi sih dok, makanya kita mau sesuatu yang bagus ya kita memang harus ada pengorbanannya juga. Oke. Nah tadi kan dokter bilang kualitas ASI itu juga dipengaruhi oleh on demand ya. Ada yang bilang gini, dok saya nggak boleh makan seafood sebelum pada saat saya menyusui saya nggak boleh makan seafood dong. Banyak mitos-mitos ya dok. Itu gimana dok? Gizi ibu menyusui ya. Itu gimana dok? Jadi itu sebenarnya dok, kalau yang saya pelajari, justru ibu menyusui itu makannya lebih bebas daripada ibu hamil. Jadi boleh makan apapun. Nah, cuma memang ada beberapa habis punya baby menyusui langsung, memang ada bayi-bayi yang sensitif terhadap di ASI itu misalnya mamanya makan seafood yang kayak dokter bilang ya, katanya amis lah, alergi lah, sekitar 1%-an gitu lah dok, itu bisa keluar memang lewat air, lewat air susunya. Nah itu yang kadang-kadang bikin bayinya sensitif gitu, misalnya abis makan seafood kok babynya jadi kayak merah-merah gitu. Nah tapi itu kita nggak bisa langsung bilang itu bayinya alergi, itu mungkin kayak dia masih sensitif aja gitu dok. Ternyata setelah beberapa kali mamanya makan udah enggak gitu. Jadi biasanya itu mungkin ditunda dulu kalau memang sampai merah-merahnya mengganggu, misalnya bayinya sampai garuk-garuk, nggak nyaman, terus misalnya bayinya sampai kembung banget dok. Biasanya mungkin paling banyak kalau mamanya minum susu sapi ya dok ya, atau produk-produk turunan susu gitu. Nah itu biasanya banyak yang seperti itu dok zaman sekarang. Nah babynya sensitif, tapi mamanya akan stop dulu tuh. Makan dan dilihat setelah di stop bayinya membaik atau enggak gitu. Setelah bayinya agak besaran dikit lagi, mamanya bisa coba makan lagi. Kadang-kadang udah nggak ada dok ininya. Iya karena makanya saya paham nih. Jadi kalau menyusui mamanya makannya bebas. Itu tujuannya juga sekaligus mengenalkan sensitisasi kepada bayinya ya. Jadi waktu supaya bayi pas MPASI itu dia mau menerima berbagai macam. Iya, karena dia udah kena, dia udah tahan, tubuhnya juga tahan gitu ya. Iya, jadi sebenarnya bayi itu bisa punya cita rasa tuh di dalam perut tuh, dari cairan ketuban tuh dia udah punya cita rasa tuh dok, mamanya biasa makan apa. Iya. Nah waktu menyusui dia juga nyobain mama makan bawang putih, garlic-nya ada rasa-rasanya, segala macam itu ada. Jadi apa yang terjadi pada bayi kita itu juga gara-gara kita ya dok ya. Kalau saya makannya saya jaga, nggak makan ini, nggak makan itu, maka ketika pertama kali si bayi kita ketemu zat-zat itu juga dia kaget kali ya. Kaget, dia reaksinya agak berlebihan gitu dok biasanya. Nah itu biasanya kita bikin food diary gitu mama-mama. Jadi bikin di food diary-nya, nanti dicoba lagi, dites lagi, oh ternyata masih seperti itu atau enggak. Jadi nggak langsung bilang alergi sih, nanti diagnosa alergi, dokter spesialis alergi. Jadi jangan cepet-cepet bilang anak saya alergi, anak saya mencret gara-gara saya makan seafood. Ya, akhirnya stres sendiri loh, mamanya. Ini nggak bisa makan, itu nggak bisa makan, udahlah berhenti aja lah nyusuin daripada kayak begini. Iya. Jadi yang kebanyakan selalu disalin ASI-nya dok. Gitu, jadi banyak ya seperti itulah, ntar ada yang bilang ASI nggak bergizi lah, ASI-nya. Ya karena makannya juga cuma itu aja ya. Enggak sih dok, sebenarnya kalau kondisi ibunya mau dia kurang gizi pun, itu sebenarnya ASI-nya tetap lebih baik daripada susu formula kandungannya. Iya. Gitu. Nah kecuali sampai gizi buruk banget atau sampai dia dehidrasi gitu. Tapi untuk kualitas ASI, mau status gizi ibunya seperti apapun tetap lebih baik daripada susu sapi. Sebenarnya iya begitu. Cuma sekarang kan karena marketing susu formula dan lain-lain, influencer semuanya mempromosikan susu formula tuh secara besar-besaran gitu ya. Jadi ASI ini nih kadang-kadang ya gampang tersingkirkan karena susah kan dok. Iya betul. Bisa menyusui apalagi sampai 2 tahun minimal. Ya memang berkat dukungan dari orang-orang di terdekat dialah ya paling penting ya. Nah satu hal dok yang menarik nih, saya kalau nggak salah tuh Dokter Margaret nih juga punya pernik ya, apa sih namanya? Perhiasan. Souvenir ya, ASI ya. ASI dijadikan souvenir atau dijadikan kenang-kenang, perhiasan ya.
Itu gimana ceritanya, Dok? Oh, Jadi itu dok, karena kan saya menyusui itu anak pertama tuh sampai 4 tahun, anak kedua sampai 5 tahun. Karena saya pengen tahu nih dok, maksudnya kan WHO kan nggak bilang ada maksimalnya dok ya. Ternyata jadi, bisa sampai 4 tahun dan 5 tahun ya? Boleh dok. Jadi memang ada beberapa secara antropologi tuh anak manusia itu dia akan winning atau dia akan menyapi self winning antara usia 2 sampai 7 tahun. Oh, dengan sendirinya ya. Jadi saya pengen lihat dok nih sampai umur berapa sih dia benar-benar ready-nya gitu. Jadi karena saya segitunya sama menyusui, saya tuh pengen punya experience sendiri dan kenang-kenang. Ya, saya punya maksudnya saya punya memori tersendiri ya yang indah gitu. Nggak indah semua sih dok. Ada pahit-pahitnya juga kan. Saya kena mastitis juga gitu, puting lecet dan lain-lain. Nah itu saya pengen punya sesuatu lah. ASI itu bisa diabadiin nggak ya? Masa cuma ditaruh di freezer? Saya udah kepikiran sih dok, itu apa taruh aja terus di freezer gitu kan? Masa cuma ditaruh di freezer? Nah saya cari-cari nih dok, oh ternyata di luar negeri bisa dibikin jadi perhiasan. Cuma masih jarang waktu itu. Terus saya mikir kenapa kok saya mesti bawa itu ke luar negeri? Kayak gimana proses? Ininya kan lama banget dan belum tentu juga bisa balik ke sini tuh perhiasan. Jadi saya coba buat sendiri berbekal ilmu kedokteran. Kan kita belajar tuh dok dulu farmasi, kimia dan lain-lain kan dok. Nah di situ saya mulai coba bikin. Nah akhirnya ya udah dok, banyak ternyata teman-teman yang minta dibuatin juga karena ternyata menyusui itu tuh banyak arti ya buat si ibu gitu. Nah jadi itulah dok asal mulanya. Jadi ASI dibikin sebagai perhiasan, kalung, anting, semuanya dok. Semua ya. Even ada rambut, tali pusar sama gigi anak juga kita abadikan. Keren loh ya. Jadi selain konselor laktasi juga menjadi sebuah ide buat jadi brand yang sebenarnya kita juga banyak edukasinya dok di situ untuk menyusui karena kita pro breastfeeding kan dok. Kalau boleh tahu brandnya apa dok? Mamari Breast Milk Jewelry. Mudah-mudahan pernah dengar Breast Milk Jewelry ya, oke. Jadi kalau ada yang pengen tertarik juga boleh lihatlah di situ ya dok ya. Nanti contohnya kayak apa seperti itu ya. Nah sekarang gini dok, satu pesan kalau buat ibu-ibu yang akan menyusui atau yang sedang menyusui, apa yang mau dokter kasih pesan buat mereka dok? Pesannya ibu-ibu tuh sebisa mungkin cari support system yang mendukung. Karena kalau niat kan pasti ada ya. Saya yakin lah rata-rata ibu tuh 99% pasti tuh pengen menyusui mau menyusui gitu, bisa berhasil menyusui. Nah yang paling penting itu adalah cari support system yang mendukung. Jadi misalnya teman-teman tanyalah informasi ke teman-teman yang udah berhasil juga menyusui, karena itu tuh efeknya tuh kayak menular gitu loh dok. Jadi yang berhasil itu mau nulerin sesuatu yang dia akan ajarin tuh yang bagaimana cara biar dia berhasil. Tapi kalau udah kita nanyanya sama yang udah di mix atau yang full, misalnya susu formula atau dia misalnya ibu maunya direct breastfeeding nyusuin langsung gitu ya berhasil, tapi nanyanya sama yang eksklusif pumping gitu. Jadi informasinya udah terlalu berbeda, jadi itu udah nggak sesuai gitu sama breastfeeding goalnya si ibu. Jadi carilah support system yang sesuai sama apa yang kita punya, yang kita rencanakan. Nah nomor satu memang keluarga kalau bisa juga diedukasi juga dok, bareng-bareng gitu. Tapi kalau nggak memungkinkan, support system itu kita cari sendiri. Kan sekarang banyak komunitas ya dok ya, komunitas-komunitas ibu menyusui, atau ya cari ke tenaga kesehatan profesional sih dok untuk nasehat-nasehat. Salah satu komunitasnya kalau nggak salah tuh dokter Margaret juga punya grup WA ya. Iya, dulu bikinnya pas zaman pandemi karena nggak bisa ke rumah sakit kan, gitu. Nah, masih ada sampai sekarang gitu. Masih dok, anaknya udah pada besar-besar. Iya, hebat, banyak ide memang dokter Margaret. Dan itu sebenarnya ada dok di WHO itu yang 10 keberhasilan menyusui. Salah satunya adalah bikin support group. Gitu. Jadi waktu itu aku buat dan memang ternyata kalau support group itu memang dia solid dibina, itu bener dok, anak-anaknya itu bisa menyusuinya tuh jadi lebih panjang karena mereka merasa sepenanggungan gitu loh dok saat itu gitu. Jadi support system tuh yang menurutku penting. Nomor satu memang dari tenaga kesehatan, kedua memang dari ibunya sendiri, dari keluarganya, support sistemnya. Yang terakhir itu support system group itu sama pemerintah sih dok, sebenarnya advokasi pemerintah untuk masyarakat kita lah harus mendukung semuanya untuk keberhasilan ibu menyusui. Nah ini pertanyaan terakhir dok, sebagai seorang ibu itu kan kadang-kadang kita tergantung pada ibu dan ibu mertua kita, bener kan? Bener kan dok? Nah kadang-kadang kalau masalah menyusui ini ibu dan ibu mertua kan ikut campur nih dok. Pasti dok kalau di. Nah itu gimana tuh dok? Di Asia. Ini pertanyaannya, iya. Betul. Pasti kan? Pasti. Nah itu gimana tuh mengatasinya? Kan ibu
orang tua kan yang bilang kan, lu jangan begini, lu jangan begitu, lu harus begini, begitu. Itu gimana, Dok? Ya itu, makanya kalau konseling, ini tipsnya ya, kalau konseling laktasi yang di awal-awal itu diajak itu semua suami, mama atau mertua itu Oke, diajak bareng. ya supaya sama-sama dengerin ya. Kalau mau debat, debatlah dokternya, jangan debat Betul, jadi pasien. memang kalau yang sudah senior-senior itu memang harus dikasih tahu sama minimal tenaga profesional Iya, baru mereka. iya. Karena kan mereka bilang, dulu mama begini nggak apa-apa, dulu mama begitu nggak apa-apa ya. Oh, Betul, ya. gitu. Jadi ya memang itu tantangannya dok di Indonesia. Ya. Itu dia tantangannya. Memang harus diedukasi Ya. sampai nenek-neneknya juga sama nenek kakeknya. Ya, pernah ketemu nggak, Dok, yang paling susah ditangani seperti apa, Dok? Kasusnya, dok. Kalau aku induksi laktasi, dok. Itu yang challenging. Induksi laktasi itu jadi ibu itu nggak pernah hamil, nggak pernah menyusui ya, tentunya nggak pernah hamil, tapi dia mengadopsi anak dan dia pengen menyusui. Itu bisa, dok. Mengadopsi. Jadi Adopsi, anak adopsi. iya, jadi bukan lahir sendiri kan. Bukan. Dia adopsi dari bayi. Ya, ini yang banyak orang nggak tahu, dok. Pengen disusui. Betul. Wow. Gitu. Bisa. 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 Dapat pasiennya. Waktu itu saya cuma baca di literatur doang kan caranya gimana. Datang, dok, ada pasiennya kayak begitu. Merinding saya sampai, Dok. Jadi Iya, secara ini alamiah kan dia tidak memproduksi ya. Enggak. Tapi ternyata Dia nggak bisa bisa, ya? memproduksi kolostrum. Jadi, tapi hormonnya bisa kita Dirangsang. buat. Iya. Jadi dibuat kondisi hamil dulu, gitu, dok. Kemudian nanti minum galactagok, dok. Iya. Dirangsang, bayinya lahir, dia waktu itu udah punya, dok. Ditaruh di spuit, ASI-nya itu udah ada, gitu. Walaupun dia nggak bisa 100% full dari ASI-nya, dia harus pakai ASI donor juga. Iya. Tapi ibu ini saya shocknya gitu ya, dok. Maksudnya saya amazed juga. Dia bisa menyusui sampai 2 tahun lebih, sampai 3 tahun kayaknya nyusuin. Gila ya. Gitu, langsung dari payudaranya dia. Harusnya dibikin jurnalnya itu, Dok. Ada, dok, itu sebenarnya. Iya, dokter juga experience-nya dokter mengelola pasien itu kan gimana, kan bisa berbagi itu, Dok. Keren itu. Iya. Wah, sayang sekali. Oke. Ya, baik. Jadi ini cerita kita ya tentang bagaimana supaya kita bisa memotivasi ibu-ibu untuk memberikan yang terbaik buat bayi-bayinya. Ya, bahwa yang terbaik itu adalah memang ASI, ya dok ya. Kegiatan menyusuinya, dok. Oh, kegiatan menyusuinya. Jadi ada interaksi ibu. Jadi kalau dulu istilahnya, mohon maaf nih, kalau anaknya nakal kan kita bilang, dulu kamu mama lahirkan gitu ya. Tapi sekarang bisa ditambahin, dulu kamu mama susui. Ya, tapi memang penting ya. Jadi kegiatan menyusui itu menunjukkan bonding antara anak dan ibu, ya kan, dan juga mulai mengenalkan zat-zat makanan. Jadi banyak sekali manfaatnya dan ya. menghindari, dok, resiko yang tadi lecet, Iya. mastitis, itu, dok. Jadi supaya ibu-ibu tetap percaya diri lah. Baik. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya, mungkin bisa mengunjungi apa nih, dok? IG-nya Dokter Margaret, ada nggak? Oh ya, boleh. Margaret M. Subondo. Wah, Nanya aja langsung di situ. Yes, jadi dia juga punya media sosial. Pokoknya idenya banyak dah ya. Jadi mama-mama kalau konsultasi sama dia pasti sharingnya juga banyak lah gitu ya. Jadi nggak usah takut dan tetap percaya diri untuk bisa menyusui, ya, Dok ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Sampai dokter. jumpa lagi. Mudah-mudahan Thanks kita for bisa having me, ada Dok. sesuatu yang bisa kita beri manfaat buat Iya, audiens Dok. kita Sukses, lagi ya. Dok, podcast Sama-sama. edukasinya. Thank you. Bye Bye-bye. semua.